fama taqawulu amanil madihi ila ma fihi min karamil akhlaqi wasyiyami. Fama taqawulu boleh, taqawula boleh. Fama taqawula dan tidak bisa menjangkau. Kalau kita baca mansub maknya mak nafi. Kalau kita baca fama taqawulu dan apakah dapat menjangkau, jadi mak istifham. Fama taqawula amanil madihi ila dan tidak bisa menjangkau amali, asalnya amaliyun, ya, jadi dibuang. Amali al-madihi, orang-orang yang mengagumi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ila ma fihi, terhadap sesuatu yang ada pada diri Rasulullah, min karamil akhlaqi wasyiyami, dari akhlak yang mulia lagi terpuji. Jadi sebagus apapun, sepanjang apapun pujian-pujian para pengagum tidak akan bisa menjangkau dari kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qauluhu fama taqawula ila akhirih, lamma kana fi qawlihi da'ni wa wasfi. Pada bait sebelumnya Al-Imamul Busiri mengatakan, tinggalkanlah diriku untuk mensifati Rasulullah. Qad yuhimu, terkadang dapat dipersangkakan, anna amalahu taqawalat bil madihi, bahwasanya angan-angannya itu taqawalat dapat tercapai bil madihi, dengan pujian-pujian. Ilastiqsai ma fihi sallallahu alaihi wasallam minas sifat, daripada meliputi sesuatu yang ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minas sifati, dari sifat-sifatnya yang mulia. Di kata Imam Busiri di bait sebelumnya, biarkan aku mensifati Rasulullah. Memang bisa mensifati Rasulullah secara keseluruhan. Nah, itu ada iham, ada prasangka seperti itu, sehingga dibalas tuh dafa'a dzalika, dijawab yang demikian itu biqaulihi, dengan perkataannya sendiri, fama taqawala ila akhirih. Wal fa'u, dan adapun huruf fa'nya, fa atifatun adalah fa'ul ataf. Wa yuhtamalu, dan dimungkinkan annamanya nafiyatun. Wa taqawala fi'lun madin. Kalau dibaca taqawala bukan taqawulu, maknya jadi manafi. Wa amaliyun, asalnya dayaknya, fa'ilun fa'ilnya. Wal madihi mansubun bin naz'il khafidhi, dengan dicabut huruf khafatnya. Nah, asalnya bil madihi, bi khafid huruf khafat, manzu'un dicabut, ya, sehingga tersisa daripada i'rab jar karena mudhaf ilaihnya. Wal makna, dan maknanya ala hadza, atas yang demikian itu, falam taqawal amaliyun bil madihi, tidak akan bisa menjangkau orang-orang yang mengagumi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angan-angannya, as-sadiri, yang timbul minni dariku, ilastiqsa'i ma fihi, terhadap meliputi sesuatu yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, min karamil akhlaqi wasyiyami, dari mulianya akhlak dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'ilmi bil ya'si, karena pengetahuanku bil ya'si, terhadap putus asanya, min zalika, dari orang itu, siapapun saya tahu, baik itu saya maupun orang-orang yang mengagumi Rasulullah, tidak akan bisa meliputi semua sifat-sifatnya dengan pujian. Wal ajzi amma hunalika, atau karena pengetahuanku lemahnya dari yang demikian itu. Imma orangnya yang gak bisa, atau memang akhlaknya Rasulullah yang kebangetan tinggi. Ada dua alasannya. Orangnya gak mampu. Yang kedua, bisa jadi orangnya amal, punya ingat, punya cita-cita.
dibuat 1000 bait, dibuat 1.000.000 bait, ternyata belum ada setitik dari kemuliaan Rasulullah SAW. Ammahu nanti aifi akhlaqi Rasulullah SAW. Wa yuhtamalu, dan dimungkinkan an-namanya makni istifhamiyatun, bukan makna fi lagi. Fatakunu lil istifhami linkari, maka jadilah istifham inkari, mengingkari, nggak butuh jawaban. Wahia, maka ia mubtadaun, menjadi mubtada, wa taqawulu masdarun marfu'un, menjadi masdar yang dibaca rafa, bukan taqawula. Kalau maknanya ma istifham jadi taqawul. Ala annahu khabarun, atas bahwasanya taqawul menjadi khabar ma al-istifhamiyah. Fa innaha, karena sungguhnya ma mubtadaun kama alimta, wa amaliyun mudhafun ilaihi, dibuang yaknya jadi amali. Wal madihi mansubun bi naz'il khafid, mithlu ma marra 'ala al-wajhil awwali, seperti yang sudah lalu atas pandangan yang pertama. Wal makna 'ala hadza, dan maknanya atas ini kalau memang makna istifham. Jadi begini maknanya, fama faidatu taqawuli amaliyin bil madih ila tamami ma fihi sallallahu alaihi wasallam min karamil akhlaqi wasyiyami. Lalu apa faidahnya berpanjang-panjang orang yang punya angan-angan bil madihi, dengan pujian-pujiannya, ila tamami ma fihi sallallahu alaihi wasallam, terhadap sempurnanya apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min karamil akhlaqi wasyiyami, dari akhlaknya yang terpuji lagi mulia, ma'a annaha la tatanaha, beserta bahwasanya itu akhlak Rasulullah terpujinya la tatanaha, tidak ada ujungnya. Faidahnya apa? Membuat sampai berjilid-jilid pujian, sementara kemuliaan dan ketinggian akhlak Rasulullah SAW tidak bertepi. Itu kalau maknanya istifham inkari, perlu dijawab yang begitu. Kita udah tahu jawabannya, gak akan mampu. Wa ma dzakarnahu min annal madiha mansubun bi nazmil khafid, dan bahwasannya yang telah kami sebutkan bahwasannya lafaz al-madih mansubun dinasab bi nazmil khafidi, dengan mencabut huruf khafadnya, ala nusakhi, sesuai naskah-naskah, allati fiha, yang ada di naskah itu, amali, lafaznya amali pakai ya, bil idhafati, dengan mengidhafahkan liya'il mutakallim, pada yang mutakallim, al mahdhufati, yang mana ya itu nanti dibuang, lil tiqa'i sakinain, karena bertemunya dua sukun. Amali yakni sukun, al madih sukun juga tuh, jadi iltiqo sakinain, dibuang sukun yang pertama yang ada pada ya. Wa fi ba'dil nusakhi, namun di sebagian naskah burdah lainnya, amali bila ya'in tanpa ya. Urusan ya enggak pakai ya aja bisa jadi syarah. Orang mensyarah kitab harus lihat matanya itu ditulis beberapa naskah, semuanya harus dibaca. Wa alaihi syarhul Qasqalani, dan atas hal itu yang tanpa yakni adanya syarah al-Imamul Qasqalani. Imamul Qasqalani termasuk syarihul al-Bukhari. Wa ja'ala al-madiha, dan ia menjadikan lafaz al-madih majruran, dibaca jar, li'annahu mudhafun ilaih, karena sungguhnya ini mudhaf ilaih, bukan karena nazrul khafid. Lakin akan tetapi ala taqdiri mudhafin, atas mentakdirkan mudhaf, ay amali sahibil, hurufnya dibuang, al-madihi al-madih. Wa taqawulu, dan adapun lafaz at-taqawul fil asli secara bahasa artinya maddul unuq, memanjangkan leher. Wal amalu jam'u amalin, wa huwa raja'u, artinya harapan. Wa qad syabbahal amala bi dhi unuqin, dan sungguh ia telah menyerupakan al-amal, yang punya angan-angan, terhadap orang yang memanjangkan lehernya. Ya taqawalu, yang ia panjangkan itu leher. Ayyamuddu unuqahu, ia panjangkan lehernya. Ila ma yuridu idrakahu, sampai sesuatu yang ia inginkan, sampai sepanjang-panjangnya. Tashbihan mudmaron, dengan pentasbihan yang tersirat, fin nafsi, di dalam dirinya. Wa tawa lafzul musyabbahi, dan dia lipat lafaz musyabbahnya. Apa itu tadi lafaz musyabbahnya? Dawil unuk, nggak ditulis.
wa rumiza ilaihi, dan disimbolkan kepadanya bisyai'in min lawazimihi, dengan sesuatu dari kelaziman itu madul unuk, wa huwa qawul, yaitu berpanjang-panjang. Fa fi kalamihi isti'aratun bil kinayati wat tafil, maka dalam perkataan Imam Busiri terdapat isti'arah makniyah dan takhir. Istilah-istilah balaghah nih. Kita ngaji syair, ngaji kitab, ada istilah-istilah yang memang dari awalnya harusnya udah langsung lah. Karena kalau dibahas sekarang gak jadi ya, ngaji burda, jadi ngaji balaghah. Nah, itu pentingnya al-alatu qabla al-maqasid. Penting kita menguasai alat itu sebelum kita menerapkan maqasid. Jadi kalau ngaji nggak panjang-panjang jelasin istilahnya. Itu ada nanti pada ilmunya tersendiri. Wal madih huwa tsana'ul hasan, artinya sanjungan yang bagus. Wa qawluhu ila ma fihi, al madihi ila ma fihi ay ila istiqsa'i ma fihi, sampai meliputi semua yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa muta'alliqun bi taqawul, ta'alluqnya dengan lafaz taqawul, ila hurufnya ta'alluqnya kepada taqawul. Wa qawluhu min karamil akhlaqi wasyiyami bayanun, minnya bayaniyah, lima fihi, daripada apa yang ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajtanibul rijsa minal authan, itu namanya min bayaniyah. Jauhilah hal-hal yang kotor. Hal yang kotor itu apa? Minal authan, daripada berhala-berhala. Jadi makna min banyak. Kalau kita mau tahu daripada ma'ani huruf-huruf ma'ani, afdalul kitab yatahaddatsu anhu Mughnil Labib, kitab yang paling bagus membahas ma'ani al-huruf. Min maknanya apa? Ditab'id, apa ibtidah, apa riwayah, apa lil bayaniyah, itu ada di Mughnil Labib. Wal akhlaqu jam'u khuluqin bil dhammataini, khuluqan akhlaq, wa huwa tabi'atu, artinya tabiat. Wasyiamu bi kasri syinil musyaddadah wa fathil ya'i, dan fathah ya, syiyam. Jam'u syimah, syimatan, syiyam. Wa hiyal khuluq, akhlak juga, tabiat. Bi dhammataini, dengan dhammatain, khuluq. Fa'atfu syiyami 'alal akhlaqi, maka mengatafkan lafaz syiyam kepada lafaz akhlak min qabili 'atfil muradif, dari bab mengatafkan muradif. Akhlak, syiyam ya dia juga. Jadi kadang-kadang orang Arab tuh mengibaratkan sesuatu artinya sama, ditulis dua-duanya. Kalau di Indonesia rada aneh begitu. Kan kalau di Arab ma'ruf, atau sesuatu itu biasa. Jadi kita katakan al-akhlaqul karimah, asyiyamul karimah, dia juga. Tapi ditulis tuh min karamil akhlaqi wasyiyam. Padahal keduanya itu mempunyai arti yang sama. Di antara maknanya lil tauhid. Wa huwa fi maqamil madhi sa'ilun, menuliskan seperti itu dua lafaz dengan satu makna. Kalau makomnya madah, makomnya dalam memuji, sa'ilun sesuatu yang sempurna. Anta karimun jawadun, padahal ini juga artinya. Kalau lagi memuji itu ada ilna ya, dalam ilmu balaghah, memanjangkan sesuatu yang memang pada makomnya jadi sempurna. Wah, kamu dermawan, baik, bares, intinya sama-sama juga itu maknanya ya. Kalau di makom lagi memuji, itu sesuatu yang sa'il ay kamil. Wa aidan qad yakunu karamul akhlaqi an isti'malin wa takallufin, dan juga terkadang makna karamul akhlak, akhlak yang mulia, daripada menggunakan atau takalluf. Jadi ada makna yang terpaksa. Farafa'a dzalika biqaulihi wasyiyami, maka diangkat hal itu maknanya dengan perkataannya asyiyam. Fa huwa ihtirasun, yang demikian istilahnya ihtiras. Faka'annahu qala, maka seakan-akan dia berkata, karamu akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam min karami tibaihi, mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari mulia tabiatnya, perilakunya. La bil istimali wa takallufi, bukan dengan memperlakukan atau pembebanan. Jadi Rasulullah memang tabiatnya mulia, bukan karena jadi nabi harus mulia akhlaknya, kagak. Tabiatnya dari semuanya mulia.
Lidzalika, daripada yang itu, min ghairi ayyakuna tabi'atan, daripada selain menjadinya sebagai tabi'ah. Wa hadzal baitu, dan adapun bait ini, bait fama taqawul ila akhiri, sampai akhir bait qad tunkirul ain. Qad tunkirul ainu, itu dari bait ini 15 bait ke bawah, jadi jumlahnya ada 15 bait. Khasiyatuha, khasiatnya, mempunyai khasiat, mempunyai keutamaan. Liman kana la yuhsinul ibadata, bagi orang yang tidak bagus ibadahnya, yang kagak semangat kalau ibadah. Waliman kana, dan bagi orang yang bagus ibadahnya, lakin la tastaqimu lahu hujjatun, akan tetapi tidak kuat baginya hujjahnya. Orang yang semangat ibadahnya kan kalau ngomong tuh nggak kuat, artinya nggak bisa kalau buat berhujjah. Falyaktub hadhil abiyata, maka tulislah bait-bait ini, mulai dari fama taqawul sampai bait ke bawah, cari itu tun kirul ain, ada 15 bait. Tulis fi sahifatin fukhar, fi sahifati fukharin, di atas piring yang terbuat dari keramik. Nggak ada piring yang dari plastik, itu masuk dari keramik nih, ya gelasnya. Cari piring yang terbuatnya dari keramik, tulis ini 15 bait. Bima in wirdin, lalu tuangkan air mawar, wa za'faron, dan minyak za'faron, wa yamhuha wa yashrabaha, yakni dibuang, dan basuhlah itu tulisan, itu bait-bait, wa yashrabaha, lalu diminum. Inda iradatin naumi, ketika dia pengen tidur, wa qiyamihi minan naumi, dan hendak bangun tidur. Sebelum tidur minum, nanti bangun tidur minum lagi. Fa innahu yasiru fasihal lisan, maka sesungguhnya ia akan menjadi fasih lisannya, tadi itu hujjahnya jadi kuat. Wa taqawwa hujjatuhu, dan menjadi kuat hujjahnya. Wa yarzuquhullahul quwwata 'alal ibadati biidznillah ta'ala, dan Allah akan memberikan dia kekuatan di dalam ibadah biidznillah ta'ala. Kalau mau nulis dibaca banyak-banyak, 15 bait mulai dari fama taqawul sampai fatul kiromain. Kalau mau ngikutin mujarobatnya, ambil piring yang terbuat dari keramik, tulis kabarnya. Nanti tulisannya siram dengan air mawar, kasihin minyak za'faron dikit. Sebelum tidur minum itu bait yang dilebur dengan air mawar dan minyak za'faron dikit aja, karena ntar habis mau tidur minum lagi. Begitu dilakukan sampai kapan? Sampai Allah kasih hasilnya. Mau sehari dapat, 7 hari, setahun baru dapat, yaitu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya kepada kita.